Ada sebuah kampung di mana penduduknya masih sangat menjunjung tinggi adat kesopanan sebagai sebuah aturan masyarakat yang luhur. Kampung ini kedatangan 5 orang mahasiswa yang sedang menjalani kuliah kerja nyata atau KKN. Di kampung itu ada seorang gadis yang namanya Intan. Intan ini dikenal sebagai gadis yang paling cantik di kampung. Selama KKN berlangsung, kepala kampung dan warga setuju untuk memberikan bantuan makanan kepada para mahasiswa yang sedang KKN. Intan selalu ditemani oleh temannya setiap dia mengantar makanan. Karena sering mengantar makanan ini, lama-kelamaan Intan dan teman-temannya kenal dekat dengan beberapa mahasiswa. Suatu malam, terjadi kehebohan di sebuah warung yang ada di kampung tersebut. Dan di dalam warung tersebut, terdapat 2 orang pemuda yang sudah dalam keadaan sekarat karena luka bacok. Dan ternyata, pemuda yang melakukan aksi pembacokan tersebut adalah Iman, adiknya Intan. Iman melakukan aksi pembacokan tersebut untuk menuntut balas atas kematian kakaknya yaitu Intan. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Halo, balik lagi di channel Dr. Stefani. Kisah yang akan saya ceritakan ini saya adaptasi dari satu kejadian nyata yang pernah terjadi di satu daerah tempat saya tinggal. Tujuan saya menceritakan lagi kisah ini agar teman-teman selalu ingat untuk berhati-hati dan tidak termakan berita bohong. Dan semoga dengan demikian kita semua terhindar dari fitnah. Ada sebuah kampung di mana penduduknya masih sangat menjunjung tinggi adat kesopanan sebagai sebuah aturan masyarakat yang luhur. Suatu hari, kampung ini kedatangan 5 orang mahasiswa yang sedang menjalani kuliah kerja nyata atau KKN. Seluruh warga kampung ini sangat senang dengan kedatangan mahasiswa-mahasiswa tersebut. Selain karena program kerja yang bisa meningkatkan prasarana di kampung mereka juga senang karena seperti mendapat keluarga baru. Kepala kampung menyediakan satu rumah khusus untuk ditinggali mahasiswa-mahasiswa yang sedang KKN. Di kampung itu ada seorang gadis yang namanya Intan. Intan ini dikenal sebagai gadis yang paling cantik di kampung. Dan gak cuma cantik, Intan juga ramah, mudah bergaul, dan dia disukai banyak penduduk kampung. Beberapa keluarga di kampung tersebut ingin menjadikan Intan sebagai menantu mereka. Bisa dikatakan Intan ini kembang desa. Apalagi Intan ini adalah anak pertama dari sebuah keluarga yang dikenal baik di kampungnya. Dan rumah yang dihuni oleh para mahasiswa KKN tersebut adalah salah satu rumah milik keluarganya Intan. Selama KKN berlangsung, kepala kampung dan warga setuju untuk memberikan bantuan makanan kepada para mahasiswa yang sedang KKN. Bantuan makanan diberikan bergilir dari warga kampung untuk para mahasiswa. Dan Intan adalah salah satu orang yang sering dimintai tolong untuk mengantar makanan bagi para mahasiswa yang sedang KKN. Intan selalu ditemani oleh temannya setiap dia mengantar makanan. Karena bagaimanapun mahasiswa ini kan semuanya laki-laki dan Intan perempuan. Jadi untuk menghindari fitnah, Intan selalu ditemani oleh 2 orang temannya, namanya Hadi dan Putri. Karena sering mengantar makanan ini, lama-kelamaan Intan dan teman-temannya kenal dekat dengan beberapa mahasiswa. Dan Intan itu juga lumayan dekat dengan seorang mahasiswa KKN yang namanya Heru. Heru ini adalah ketua dari kelompok KKN tersebut. Heru ini adalah sosok laki-laki yang berwajah tampan dan berwibawa sebagai seorang pemimpin.
Intan merasa senang bicara dengan Heru, apalagi kalau Heru ini bercerita tentang rutinitas kehidupan di kampusnya. Karena sebenarnya Intan ini ingin meneruskan kuliah, tapi keluarganya lebih ingin Intan ini membantu ibunya meneruskan usaha menjahit. Jadi setiap kali Intan ini mengobrol dengan Heru, Intan sebagai kayak mendapatkan dukungan dan alasan-alasan yang nanti akan dia kasih tahu ke ibunya. Ini loh Bu, kalau aku kuliah, aku bisa hebat seperti Mas Heru. Sedangkan adik Intan bernama Iman. Iman ini adalah seorang laki-laki yang selepas SMA berencana akan meneruskan kuliah ke kota. Iman ini juga sering mengobrol dan meminta saran pada Heru. Kira-kira fakultas apa sih yang cocok buat Iman? Tapi suatu hari, tiba-tiba saja kepala kampung mendatangi rumah Intan dan meminta seluruh keluarga Intan untuk datang ke balai desa. Ayah Intan kaget. Ini ada apa? Kepala kampung berkata, kalau Intan dituduh telah melakukan perbuatan cabul dengan Heru. Suatu malam, terjadi kehebohan di sebuah warung yang ada di kampung tersebut. Menurut keterangan saksi mata, tiba-tiba saja ada seorang pemuda yang datang. Pemuda itu masih berusia belasan. Dia masuk ke dalam warung dan dengan membabi buta, dia membacokkan golok yang dia pegang ke beberapa orang yang sedang berada di dalam warung. Dan saat itu pemilik warung yang ketakutan lari keluar sambil berteriak minta tolong. Saat mendengar teriakan minta tolong dari pemilik warung ini, beberapa orang warga berdatangan. Dan saat itu ada seorang perempuan yang berlari tertatih-tatih keluar warung dengan kondisi tubuhnya penuh luka. Dan tak lama kemudian perempuan ini ambruk di pinggir jalan dekat warung. Dan di dalam warung tersebut terdapat 2 orang pemuda yang sudah dalam keadaan sekarat karena luka bacok. Salah seorang pemuda yang dibacok terlihat ada luka yang besar di bagian lehernya sampai lehernya ini nyaris putus. Dan pemuda berusia belasan yang melakukan aksi brutal tersebut, dia dengan santai duduk di salah satu bangku warung dengan golok dia letakkan di sampingnya. Saya sudah puas, dendam saya sudah lunas. Ayah dan kakak saya sekarang sudah tenang. Itu yang dikatakan si pemuda saat akan digelandang ke kantor pihak yang berwenang. Dan ketika pemuda ini tangannya diikat oleh warga untuk dibawa ke pihak yang berwenang, pemuda ini sama sekali tidak melawan. Dan ternyata pemuda yang melakukan aksi pembacokan tersebut adalah Iman, adiknya Intan. Iman melakukan aksi pembacokan tersebut untuk menuntut balas atas kematian ayah dan kakaknya yaitu Intan. Karena sebelumnya Intan dituduh melakukan perbuatan cabul dengan Heru. Tapi yang sebenarnya terjadi di malam ketika Intan, Hadi, dan Putri mengantarkan makanan untuk Heru dan teman-temannya. Ketika sampai di sana, Intan ini cuma bantu Heru mengurus makanan di dapur. Makanan yang dia bawa ditempati dan saat itu Intan sambil mengobrol dengan Heru di dapur. Sesekali mereka saling bercanda dan saat itu memang beberapa temannya Heru ini ada di luar rumah. Dan saat itu, Hadi yang berada dalam rumah merasa cemburu melihat Intan dan Heru ini mengobrol sambil ketawa-ketawa begitu akrabnya di dapur. Dan saat itu, Hadi mengajak Putri pulang dan mereka meninggalkan Intan di rumah tersebut hanya berdua dengan Heru. Begitu sadar kalau Hadi dan Putri sudah tidak ada di tempat, Intan buru-buru pamit pulang pada Heru. Dia merasa canggung dan malu karena saat itu dia sadar di dalam rumah hanya ada mereka berdua. Tapi beberapa hari kemudian tiba-tiba tersebar kabar kalau saat itu Intan hanya berdua dengan Heru di rumah yang ditempati Heru dan teman-teman mahasiswanya.
Dan warga kampung yang mendengar kabar tersebut merasa sangat malu dan marah. Mereka menganggap sudah terjadi perzinahan di kampung mereka. Ketika dilakukan sidang di balai desa, Hadi memberikan kesaksian bahwa dia melihat Intan hanya berdua dengan Heru di rumah tersebut. Dan kesaksian dari Hadi ini dikuatkan dengan kesaksian dari Putri. Mendengar ini, Heru tidak terima. Dia merasa difitnah. Heru kelepasan meloncat dan memukul Hadi. Tapi sebelum sempat memukul, mereka sudah dilerai. Dan setelah sidang selesai, diputuskan kepala desa dan seluruh warga desa akan mengusir semua mahasiswa yang sedang KKN. Dan keluarga Intan mendapat hukuman. Mereka harus mendatangi setiap rumah untuk meminta maaf atas perilaku cabul yang dilakukan Intan kalau mereka masih mau tinggal di kampung tersebut. Ayah dan ibu Intan gak percaya kalau anaknya telah berbuat zina. Mereka kenal Intan, mereka tahu Intan tidak mungkin melakukan perbuatan semacam itu. Bahkan, Intan juga berani membuktikan dengan tes keperawanan di puskesmas. Dan akhirnya dilakukanlah tes keperawanan tersebut. Saat dokter melakukan pemeriksaan di alat kelamin Intan, dokter tidak menemukan ada tanda-tanda kelainan. Selaput darah Intan masih utuh dan tidak ada luka atau tanda kekerasan lain. Waktu dokter memeriksa tubuh Intan, di tubuh Intan juga tidak ditemukan tanda-tanda yang menunjukkan Intan pernah melakukan aktivitas seksual. Tapi hasil pemeriksaan dokter ini tidak bisa mengubah tuduhan warga desa. Selain karena mereka sudah telanjur benci karena termakan oleh berita bohong yang disebarkan oleh Hadi dan Putri, warga desa berkata, sekarang ini selaput darah yang utuh bukan berarti dia tidak pernah melakukan perbuatan cabul. Kan yang namanya perbuatan tidak senonoh itu nggak sebatas berhubungan badan. Kalau mereka bermesraan, saling menyentuh, itu juga termasuk zina dan bisa saja tidak menimbulkan bekas. Intinya, Intan dan Heru sudah melakukan zina dan perbuatan mereka sudah mengotori kampung. Dan mau tidak mau, keluarga Intan akhirnya harus mendatangi setiap rumah di kampungnya untuk meminta maaf atas kesalahan yang tidak mereka buat. Saat keluarga Intan ini berkeliling kampung, beberapa warga desa ada yang tidak mau menerima keluarga Intan. Bahkan ada dari warga yang menulis di depan pintu rumahnya, "Kami tidak menerima maaf dari keluarga pezinah." Keluarga Intan merasa sangat terpukul atas kejadian itu. Karena seluruh warga desa memusuhi keluarga ini yang sebenarnya tidak bersalah. Bahkan salah satu rumah keluarga Intan yang kemarin ditempati oleh mahasiswa KKN dibakar oleh warga. Warga menganggap bahwa rumah tersebut membawa sial karena sudah tercemar oleh perzinahan. Jadi rumah tersebut harus dibakar. Dan beberapa bulan setelah kejadian tersebut, Intan ditemukan tewas dalam keadaan tergantung di kandang sapi sebelah rumahnya. Iman dan kedua orang tua Intan sangat terpukul dan mereka memutuskan untuk pergi dari kampung tersebut. Mereka sempat menumpang di rumah milik salah satu saudara yang berada di kampung lain. Beberapa bulan setelah Intan meninggal, ayah Intan masih terus bersedih karena fitnah yang didapat oleh anaknya menyebabkan anaknya meninggal dengan cara yang sangat tragis. Dan suatu malam, sang ayah ini memutuskan untuk meminum racun serangga dan sang ayah ini ditemukan dalam keadaan tewas di kamar mandi. Dan kini yang tersisa hanya tinggal Iman dan ibunya. Suatu hari, Iman kembali ke kampung lamanya untuk menuntut balas pada Hadi, Putri, dan salah seorang temannya yang mengetahui fitnah tersebut tapi sama sekali tidak membela keluarga Intan. Lalu sebenarnya
Apa motif Hadi dan Putri memfitnah Intan? Hadi ini sebenarnya sudah lama suka sama Intan. Tapi Intan hanya menganggap Hadi ini teman biasa. Hadi merasa takut dan curiga kalau Intan ini nanti akan jatuh cinta sama Heru. Hadi ini cemburu dengan Heru yang dianggap lebih berpendidikan dan statusnya lebih tinggi karena Heru ini seorang mahasiswa dari kota. Dan sebenarnya Putri ini juga diam-diam suka sama Heru. Dia sudah lama cemburu dan iri sama Intan yang seakan-akannya lebih dipilih sama Heru. Apalagi ada desas-desus kalau Heru ini akan dijodohkan sama Intan. Dan akhirnya Hadi dan Putri sepakat untuk membuat berita bohong agar nama Intan rusak. Tapi apa yang mereka lakukan malah berdampak pada keluarga Intan. Efek dari fitnahan mereka jauh lebih besar daripada yang mereka perkirakan. Iman tahu tentang cerita itu dari salah satu kawannya yang masih tinggal di kampung tersebut. Mendengar ini, Iman gelap mata dan melakukan balas dendam kepada orang-orang yang sudah membuat keluarganya tersiksa. Dan atas perbuatannya, akhirnya Iman dijatuhi hukuman seumur hidup. Di cerita ini, seluruh nama, tempat, dan kejadian sudah saya samarkan. Dan juga keaslian dari cerita ini sudah saya ubah. Tujuan saya menceritakan kisah ini agar kita dapat dengan bijak memilih kabar yang kita terima. Jangan sampai kita mudah terpancing oleh satu berita yang belum terbukti kebenarannya. Dan semoga kita semua selalu dijauhkan dari hal-hal yang dapat merugikan kita. Terima kasih buat yang sudah menyimak cerita saya. Silakan like, share, dan subscribe.